Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di video gue kali ini dan masih bersama aku Reza. Hari ini, aku akan nge-review sebuah diving watch dari Rusia, yaitu jam Vostok Amphibia. Jadi, jam Vostok Amphibia ini awal mulanya dulu itu didesain dan diciptakan untuk digunakan oleh para penyelam angkatan laut dari Uni Soviet. Jam ini terkenal sangat tangguh sebagai sebuah diving watch dan udah diuji oleh beberapa orang terkait ketahanannya di kedalaman laut. Dan jam ini tetap berfungsi dengan baik. Jadi, walaupun jam ini nggak ada compliant ke standar tertentu, misalnya ISO 6425, tapi banyak para pencinta jam itu mengakui dan nggak meragukan Vostok Amphibia dalam hal kemampuannya sebagai sebuah diving watch. Oke, kita bahas soal jam ini, tapi sebelumnya quick wrist check. Hari ini aku pakai jam vintage quartz dari Tissot dengan nomor model PR100 dan memiliki dial warna kuning bertekstur honeycomb. Sekarang udah nggak ada produksi lagi, aku juga kemarin itu belinya second. Oke, soal jam Vostok Amphibia yang aku punya ini, nomor modelnya adalah 720070. Terus dimensinya berdasarkan hasil pengukuran, itu diameter case-nya adalah 40 mm, terus tebalnya 15,5 mm, jarak lak to laknya itu adalah 46 mm, serta lebar laknya itu adalah 18 mm. Jam ini memiliki dial berwarna beige alias agak krim gitu. Terus terdapat komplikasi tanggal di dekat posisi jam 3. Material case-nya adalah stainless steel dengan finishing brush. Tidak ada display case back di bagian belakang case, jadi kita nggak bisa ngelihat pergerakan dari movementnya. Untuk kacanya, itu adalah bermaterialkan akrilik dan agak dome. Makanya cembungan ini juga yang menambah tebal dari jam ini, dari 15,5. Jadi jam ini bisa dipastikan bakal kebaret seiring waktu pemakaian. Tapi perlu diingat juga, akrilik itu bisa dipolish dan bisa biarpun nggak totally kembali mulus, tapi dengan polish, dengan menggunakan poly watch itu bakal berkurang jauh baretannya. Bezelnya untuk jam ini itu adalah bermaterialkan stainless steel dan bisa diputar dua arah dengan mekanisme friksi. Jadi bukan model klik, nggak ada klik-klikan. Jadi ini polos aja dengan gesekan. Terus untuk crownnya, ini adalah crownnya ada signature dari Vostok dan berupa screw down crown. Jadi kita putar dulu, untuk kemudian kita hand winding sebagai contoh, kita tarik sekali lagi, itu bisa ngatur waktu dan tidak ada hacking. Kelihatan ya, dial musiknya tetap berjalan. Oh ya, jadi ada yang mengkomplain masalah ini, masalah agak goyang-goyang ini crownnya. Tapi kalau menurut informasi dari Vostok, itu memang by purpose tetap dibikin seperti itu agar bisa terjaga movementnya. Katanya sih, aku jujur ya nggak gitu ngerti juga. Untuk braceletnya, ini bermaterialkan stainless steel dan kalau menurutku bagus. Jadi biarpun ada yang bilang bracelet Vostok itu jelek banget, makanya aku agak bingung ya. Karena kalau bracelet yang aku terima ini menurutku bagus, solid link, jadi nggak kopong. Biarpun ini end linknya itu adalah hollow, bukan solid end link. Tapi udah oke untuk harga segini. Seiko aja ada jam yang harganya hampir 300 euro, masih kurang lebih sama kualitas braceletnya. Jadi untuk aku nggak ada komplain. Mungkin berbeda antara satu varian dengan varian yang lain kali ya, antara Vostok yang satu dengan Vostok yang lain. Makanya mungkin aku kebetulan beruntung dapat varian dengan bracelet yang bagus. Dan untuk jam ini aku juga sering pakaikan dengan strap silikon. Jam ini karena diving watch makanya memiliki water resistance rate itu di angka 200 meter, ada tulisannya di dial. Yang mana aku bisa bilang bagus karena memang udah terbukti seperti yang udah aku sampaikan di awal tadi. Loomnya juga bisa dibilang cukup bagus, ini sebagai contoh fotonya.
Ya kenapa ya? Ya diving watch itu pada dasarnya nggak mungkin punya loom jelek sih. Kalau ada diving watch punya loom jelek itu berarti nggak bagus deh. Maksudnya itu berarti nggak bisa dikategorikan sebagai diving watch. Tapi biarpun gitu, menurutku loom dari Fossil Amphibia ini tetap kalah dibandingkan Lumi Brightnya Seiko atau Super Luminova Swiss. Tapi bisa dimaklumi juga ini adalah desain lama. Movement yang menggerakkan jam ini itu adalah in-house movement dari Vostok kaliber 2416 dengan 31 jewels dan ada fitur shockproof dan bekerja di 19800 bph alias 5 beat per second. Jadi pergerakan detiknya itu sedikit tidak semulus apabila kita bandingkan dengan jam dengan movement 4R35 dari Seiko sebagai contoh, karena itu adalah 21600 bph. Untuk akurasi dari movement ini, aku ukur pakai aplikasi HP di 3 posisi yang berbeda, yaitu dengan posisi yang pertama dial hadap ke atas seperti ini, terus posisi jam 3 hadap atas seperti ini, dan satu lagi posisi jam 6 hadap atas seperti ini. Karena 3 posisi ini yang jam sering alami akibat posisi tangan kita. Dan akurasinya berdasarkan hasil pengukuranku, aplikasi HP ya, bukan time graver, itu di angka plus 15, plus 29, dan plus 34 detik sehari. Nggak gitu bagus sebenarnya apabila kita bandingkan terutama dengan movement dari Seiko atau Miyota ya. Tapi katanya nih, kaliber Vostok mudah untuk diregulasi. Walaupun aku belum pernah nyoba. Karena aku nggak terlalu terganggu juga 34 detik satu hari. Karena aku toh ketika aku bakal mau pakai, aku otomatis biasanya tetap ngeset waktu. Nah, terkait opiniku, aku bisa bilang jam ini jam yang cukup tangguh. Apalagi kalau mengingat harganya ya. Tapi sayang nih, aku tadi cek untuk saat ini varian yang ini harganya udah naik. Tinggi banget naiknya. Jauh apabila dibandingkan dengan bulan Mei tahun lalu ketika aku beli. Aku dulu beli varian yang ini, model yang ini karena gayanya tuh nggak terlalu militer. Dan nggak norak. Kayak sebagai contoh yang dialnya bergambar scuba dude yang terkenal itu memang terkenal banget. Itu mungkin itu adalah seri pertamanya kali ya. Tapi aku pribadi it's not my taste. Aku suka untuk jam ini aku suka banget warna beige-nya. Beige itu salah satu warna favoritku. Jadi secara style dan fungsi jam ini menurutku oke banget. Ada mungkin yang nggak suka dengan kaca akrilik. Katanya kenapa nggak dipakaikan mineral glass. Tapi nih apabila kalian nanya aku, kalau suruh pilih antara akrilik atau mineral, bukan safir ya, kalau di antara dua ini, aku lebih milih akrilik ketimbang mineral glass. Kenapa? Karena tadi itu bisa dipoles ulang. Apabila ya barisannya kalau nggak dalam ya, kalau dalam ya tetap aja nggak bisa total terpoles. Tapi paling nggak bisa dipoles yang halus-halusnya. Sedangkan kalau mineral glass itu sekali ke baret, ya udah wassalam. Kalau misalnya kita terganggu dengan baretan, otomatis kita harus ganti kacanya. Terus masalah bezel, banyak juga yang nggak suka. Katanya yang tadi itu nggak ada klik-klikan, jadi nggak afdol, nggak terasa enak. Tapi kalau aku juga kalau suruh pilih antara bezel yang freely rotated gini, yang dengan friksi bergerak bebas tanpa ada klik, dibandingkan dengan bezel dengan 120 klik tapi misalignment, kalian tahu merek apa? Yaitu Seiko, yang mana terkenal banget ya, misalignment dari Seiko. Aku pilih yang model gini. Aku nggak suka banget yang misalignment. Aku jujur aja agak heran dengan Seiko, padahal harganya lumayan tinggi, apalagi di line Prospex ya, yang harganya 500 euro alias 8 jutaan, itu masih juga ada yang misalignment. Itu agak sangat disayangkan. Jadi kembali ke Vostok, aku terkait bezel no complain. Terus masalah tebal, ya mungkin karena movementnya adalah movement jadul, jadi otomatis mungkin nggak bisa setipis movement zaman now. Terus apa lagi ya, masalah movement juga, ya mungkin aku bisa harapin bisa sedikit diregulasi dulu lah, biar nggak lumayan jauh sampai 34 detik seperti yang aku ukur tadi. Tapi apabila aku mengingat harga yang aku beli, aku juga nggak bisa komplain. Karena dulu aku belinya itu seharga 78 euro alias 1,25 juta rupiah kalau kita kurskan sekarang.
plus, tapi itu belum termasuk pajak dan ongkos kirim dari Rusia ke Jerman, karena aku tinggal di Jerman. Sehingga totalnya waktu itu aku bayar sekitar 100 euro, yang mana itu adalah 1,6 juta rupiah kurang lebih untuk kurs saat ini. Dan tadi, sebagaimana yang aku sampaikan tadi, aku cek di website vostockwatches24.com, tempat di mana aku beli, itu harganya udah jauh banget men. Jadi sekarang harganya itu udah 134 euro belum pajak dan ongkir. Udah 2,2 juta rupiah belum pajak dan ongkir. Hampir 100% naiknya. Dan apabila kalian tertarik untuk membeli jam ini, ya estimasinya itu tambah kurang lebih plus 20% sampai 25%. Karena beda-beda loh pajak impor itu. Kalian harus cek berapa pajak impor Indonesia. Jujur aja aku belum pernah impor, beli impor ketika aku masih tinggal di Indonesia. Kalau estimasi kasarnya itu kalau mau aman tambah aja 25% dari harga dasarnya. Jadi tambah 25% dari 2,2 juta rupiah. Itu berapa ya? Berarti sekitar 2,7 juta rupiah kayaknya. Mungkin sekitar segitu. Tapi sebagai catatan, yang naik drastis itu adalah varian yang ini. Hanya beberapa varian aja. Varian-varian yang lain ada juga naik juga, tapi nggak drastis banget. Dari 78 euro jadi sekitar 87 euro gitu. Jadi hanya di bawah 10% naiknya. Mungkin yang ini naik tinggi karena ini salah satu yang mungkin ya bestsellernya. Karena banyak orang suka desainnya yang unik dan nggak terlalu militer. Jadi mungkin banyak orang seperti aku yang belinya pilih varian yang kayak gini, yang nggak terlalu militer. Dan untuk value for money, andaikan nih harganya masih kayak ketika aku beli dulu, aku bakal ngasih nilai solid itu 9, minimal 9 skala 10. Tapi karena harganya udah naik drastis, untuk nilai saat ini dengan harga jual yang sekarang, aku kasih jam ini value for money poinnya adalah 8,5 skala 10. Tapi perlu diketahui, kalian mungkin bisa juga pilih varian yang lain. Mungkin aja kalian nggak tertarik sama varian yang ini, tapi varian yang lain harganya masih 80-an euro gitu, masih sekitar 1,3 jutaan rupiah sebelum pajak dan ongkir ya. Itu mungkin bisa dibilang value for money-nya masih sangat bagus. Oke guys, jadi ini reviewku untuk jam Vostok Amphibia. Semoga bisa membantu kalian apabila kalian ada yang berniat membeli jam ini. Nantikan video-video aku selanjutnya. Aku akhiri, stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.